Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizky Shanita bersama aku Rizky Shanita. Yeay, akhirnya aku kembali lagi dengan video agribisnis. Buat kalian yang penasaran gimana kehidupan mahasiswa agribisnis, kalian gak boleh skip video ini. Dan jangan lupa kalian ajak teman-teman kalian untuk subscribe channel ini, biar aku bisa bikin video tentang lowongan pekerjaan lulusan agribisnis. Itu kan video yang paling kalian nantikan. Aku akan bikin video itu kalau udah 1000 subscriber. Oke, langsung aja kita mulai video ini. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang gimana sih kehidupan mahasiswa agribisnis, gimana kuliahnya, gimana kehidupan sosialnya, gimana kehidupan percintaannya. Itu pasti kalian nantikan. Tapi sayang banget ya, pas waktu masuk ini teman-teman lagi di masa pandemi. Jadi mungkin untuk ospek dan lain-lainnya teman-teman gak ngerasain, padahal teman-teman itu yang paling seru di agribisnis. Karena aku cerita aja dulu sedikit ya. Kalau ospek ini gak aku bahas, soalnya mungkin selama pandemi ini kan gak ada ospek. Jadi mungkin aku akan bikin video nextnya. Aku cerita sedikit tentang ospeknya. Jadi kalau ospek di Universitas Brawijaya itu dibagi jadi 3. Yang pertama itu ospek univ. Ospek univ itu cuma ya keliling-keliling kampus. Yang kedua itu ospek fakultas. Ospek fakultas ini yang paling lama karena hampir bisa setengah semester sendiri. Itu ospeknya di setiap Sabtu Minggu. Itu ospek yang paling seru karena kita bakalan dikasih tugas-tugas yang tugas-tugasnya itu berhubungan dengan pertanian, kayak misalkan bawa makanannya itu nanti dibahasakan ilmiah kayak gitu. Itu paling seru banget. Terus yang ketiga itu ospek jurusan, itu kayak kenal jurusan gitu-gitu deh kalau yang ospek jurusan. Tapi mulai seru ospek fakultas. Tapi sayang banget buat teman-teman yang udah masuk di jurusan agribisnis atau pertanian atau Universitas Brawijaya, teman-teman nggak bisa ngelakuin ospek. Ya teman-teman yang sabar ya, semoga pandemi ini cepat berlalunya. Jadi kejadian ini nggak sampai terulang ke adik-adik tingkat kita kayak gitu. Udah, kita langsung aja masuk ke kehidupan mahasiswa agribisnis. Yeay. Langsung cus yuk ke videonya. Video aku ini tentang kehidupan mahasiswa agribisnis. Aku akan membaginya menjadi 6. Jadi 6 itu, yang pertama itu gimana kuliahnya, sistem belajar mengajarnya. Yang kedua, aku akan membahas tentang ujiannya. Soalnya kalau di agribisnis itu ujiannya beda kayak pas waktu kita SMA. Yang ketiga, aku akan membahas tentang tugas-tugasnya, karena tugas-tugasnya ini juga macam-macamnya tuh beda-beda. Yang keempat, aku akan membahas tentang organisasinya, karena organisasi di Universitas Brawijaya di agribisnis, di pertanian itu banyak banget. Aku nggak mau kalian pusing. Dan yang kelima, aku akan membahas tentang kehidupan sosialnya. Dan keenam, aku akan membahas tentang lain-lainnya, mungkin ya tambahan-tambahan gitulah. Yang pertama, kita akan membahas tentang kuliahnya atau sistem belajar mengajarnya. Untuk sistem belajar mengajarnya, aku akan bedain jadi 3. Yang pertama dengan dosen, yang kedua praktikum, dan yang ketiga itu asistensi. Jadi untuk yang dosen ini, itu kayak kita sama dulu ada guru nerangin, kita mendengarkan. Kalau nggak gitu, guru-gurunya, ya guru lah atau dosennya itu kasih tugas ke kita diskusi kelompok, terus habis itu kita yang presentasi kayak gitu. Intinya ada dosennya. Terus untuk yang kedua, yang praktikum itu, karena di agribisnis itu juga belajar tentang dasar-dasar pertaniannya. Nah, kita itu ada praktikum. Nah, praktikum itu ada praktikum di kelas, ada praktikum di lahan, ada juga field trip. Jadi praktikum untuk di lahan itu biasanya untuk mata kuliah yang agro, ya mata kuliah agro, kayak misalkan dasar ilmu tanah, dasar budidaya tanaman. Itu kan kita harus kayak ke lahan untuk melihat tanahnya, untuk kita bercocok tanam kayak gitu. Tapi mata kuliah agribisnis pun kita juga bakalan ke lapang. Cuma ke lapangnya itu nggak sesering yang dasar-dasar pertanian ini. Kalau dasar-dasar pertanian itu hampir seminggu sekali kita harus ke lapang kayak gitu.
Terus praktikumnya itu juga nggak cuma di lapang aja, kita juga ada praktikum di lab. Nah, praktikum di lab ini untuk yang kayak ilmu tanah kayak gitu. Ya, kita kan perlu di lab, perlu pakai alat-alat lab kayak gitu. Terus yang dasar penyakit ya, apa ya bahasanya, pokoknya yang penyakit itu kita juga biasanya di lab. Terus ada juga praktikum itu di kelas. Nah, praktikum di kelas ini aku biasanya nyebutnya itu asistensi atau tambahan. Jadi pas waktu di kelas itu dosennya kan biasanya kayak cepet gitu, terus dosen kan sering sibuknya, nah itu kayak kurang didalemin lagi di asistensi. Nah, di asistensi ini nanti ada kakak tingkat, biasanya sih kakak tingkat yang bakal memandu teman-teman. Asistensi ini biasanya dari sore sampai ke malam. Dulu ada yang kuliahku itu sampai hampir jam setengah 10 malam, tapi kayaknya sekarang nggak ada sih, maksimal kayaknya jam 8 jam 7 malam itu. Jadi nanti ada modulnya itu juga materi dari perkuliahan kita. Misalkan nih sosiologi pertanian, nanti modulnya tentang modul sosiologi pertanian di 1 semester itu. Nanti ada babnya, terus habis itu nanti bakal ada tugasnya, ada presentasinya, terus ada game-gamenya juga kalau di asistensi. Nah, di asistensi ini biasanya lebih ke mata kuliahnya yang agribisnis. Kayak misalkan ya tadi kayak sosiologi pertanian, kayak mengantar ilmu ekonomi, itu biasanya banyak yang lebih ke asistensi daripada ke lahan ataupun ke lab kayak gitu. Terus ada lagi yang nomor 3, aku juga sebutnya asistensi sih, cuma ini asistensinya itu lebih mau ke ujian praktikum ataupun UTS atau UAS. Jadi secara sukarela kakak tingkat ini istilahnya tuh asisten praktikum, kalau dulu aku sebutnya itu ngajak kita untuk belajar bareng-bareng sebelum ujian praktikum ataupun sebelum UTS atau UAS. Itu aku sebutnya juga asistensi. Emang sebutannya hampir mirip-mirip sih, cuma yang asistensi yang nomor 3 ini maksudnya itu lebih ke pendalaman materi, kita tebak-tebakan kayak gitu untuk pendalaman materinya. Itu untuk sistem perkuliahannya. Terus untuk yang kedua tentang ujiannya itu aku bedakan menjadi 3. Yang pertama UTS, yang kedua UAS, dan yang ketiga adalah ujian akhir praktikum. Kalau yang UTS sama UAS ini berhubungan sama perkuliahan. Kalau yang ujian akhir praktikum itu berhubungan sama praktikumnya kita. Jadi praktikum itu juga masuk di penilaian di nanti penilaian akhir kita. Jadi kalian nggak bisa cuma fokus ke kuliah sama dosen doang tapi nggak ikut praktikum, itu nggak bisa. Jadi kalian harus fokus ke semuanya. Ujian akhir semester itu kayak ujian biasanya, kayak ada yang biasanya kita ujian tulis kayak waktu kita sekolah, ada yang kayak gitu. Ada juga yang open book. Kalau open book nanti kita boleh bawa buku, kita ada soal tapi kita bisa cari di buku, ada yang kayak gitu. Ada lagi yang take home. Kalau take home itu jadi kita kayak udah dikasih tugas misalkan bikin artikel atau bikin apa kayak gitu, terus nanti dikumpulin pas waktu jadwal ujiannya gitu. Yang terpenting sih mau open book mau apa, pokoknya jangan sampai ketahuan kalian contekan gitu. Soalnya nanti dicoret kalau kalian contekan. Ingat-ingat ya, jangan contekan. Atau kalau misalkan jawaban kalian sama pasti udah dicurigai. Jadi harap hati-hati dan perhatikan waktu. Itu aja sih kalau di ujian. Pasti kalian udah pernah lah ya ujian itu. Terus yang ujian tengah semester ya samalah sama ujian akhir semester, cuma ini di pertengahan semester. Itu juga kebijakannya tergantung dengan dosennya masing-masing. Ada yang ujian tulis biasa, ada yang kayak aku jelasin tadi open book, ada yang take home. Kalau aku sih paling suka ujiannya itu tulis daripada harus open book. Soalnya kadang tuh open book tuh ya nggak ada di buku, jadi kayak sama aja. Atau mendingan take home. Kalau take home tuh susahnya sih lebih banyak soalnya, jadi males. Ujiannya pun ada juga yang nggak pakai ujian tulis tapi ada
tugas akhir, tugas akhir di semester itu, misalkan bikin video atau bikin suatu kerjaan apa gitulah, jadinya nggak ada ujiannya itu juga ada. Jadi tergantung kebijakan dosennya masing-masing. Terus kalau soalnya ada yang satu dosen sama, ada yang satu dengan dosen lain-lainnya beda, itu kebijakan dosen masing-masing. Kalian harus lebih dewasa lagi untuk masalah ujian ini, karena nggak kayak SMA atau SMP yang mungkin kelas A ujian, kelas B bisa tanya kelas A. Kalau ini kadang beda, jadi nggak bisa disamaratakan kayak gitu. Terus yang nomor 3, yang terakhir tadi adalah ujian akhir praktikum. Nah, ujian akhir praktikum ini menurut aku lebih menguras otak dan tenaga daripada ujian UTS atau UAS. Kalau UTS atau UAS tuh jelas gitu loh, ya sekali doang, misalkan take home aja, misalkan ujian tulis aja. Nah, kalau misalkan ujian akhir praktikum itu nggak kayak gitu teman-teman. Ujian akhir praktikum itu menurut aku lebih capek, lebih pikiran otak semuanya. Soalnya di ujian praktikum itu misalkan ada yang di ujian akhir praktikum itu ada tulis, nanti kita ada apa istilahnya, project juga, ada yang udah ada presentasi, tulis juga ada, kayak gitu. Jadinya tuh lebih capek, tapi ya udahlah ya, namanya juga kita pengen belajar, mungkin lebih sering diulang-ulang, jadinya kita juga lebih tahu dan lebih jago lagi. Nanti harapannya mungkin seperti itu ya, kita positive thinking aja. Jadi untuk ujian akhir praktikum itu ada yang ujian tulis biasa. Jadi kayak misalkan materi-materi yang udah dikasih tahu sebelum-sebelumnya itu nanti diujikan, itu ada yang kayak gitu. Terus yang kedua, sebentar, untuk yang ujian tulis itu ada yang nyebelin juga karena diwaktuin. Jadi kadang tuh kayak misalkan ada yang pakai kertas, terus ada yang pakai LCD, terus waktu jawabnya cuma 1 menit, 2 menit, itu ada yang kayak gitu. Jadi nanti kalian kalau mau ujian, kalian tanya-tanya kakak tingkat kalian biar kalian gak kaget ya. Soalnya aku dulu pernah ujian dasar budidaya tanaman kalau nggak salah, itu aku kaget banget karena waktunya cuma 1 menit dan aku nggak hafal nama-nama ilmiah. Jadi mending kalian tanya kakak tingkat sebelum ujian. Maksudnya tanya gimana dulu pas waktu ujiannya tuh gimana. Jangan sampai kalian kaget gitu. Daripada kalian kaget terus ngeblank, mending kalian tanya-tanya lebih dahulu, itu lebih baik sih. Itu. Terus ada istilahnya think test. Nah, think test ini juga nyebelin banget teman-teman, karena think test itu misalkan nih nanti ada misalkan kalian kelas A, jadwal jam 8 sampai jam setengah 9. Jadi dalam setengah jam itu kalian masuk dalam suatu kelas atau dalam suatu ruangan. Di situ ada misalkan ada 10 kakak asisten praktikum duduk, kakak asisten praktikumnya duduk, di depannya nanti ada ada bangku dan ada soalnya. Jadi kalian nanti misalkan duduk nih urut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, nanti kalian dapat kertas gitu. Mudah-mudahan kalian paham ya apa yang aku jelaskan. Jadi ada kakak tingkat, terus ada depannya ada kursinya gitu, misalkan 10. Nanti 10 orang masuk pertama, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Misalkan nih kalian duduk di kakak tingkat nomor 1. Ini kalian nomor 1, nanti kalian baca soal, kalian dikasih waktu 1 menit atau 2 menit, aku lupa berapa menit, udah lama banget ya itu guys. Terus habis itu nanti mereka bakalan kasih waktu itu. Terus habis itu kalau ting gitu, kalau ada suara ting, entah dari kayu atau dari apa, kalian pindah ke tempat duduk nomor 2. Nanti 1 sampai 2 menit lagi ting, kalian pindah ke nomor 3 sampai 10 gitu. Nah, kalau misalkan kalian mulai dari 10 ya 10 kembali ke 1 2 3 4. Itu yang paling aku sebel, karena itu tuh pressure gitu loh guys, kayak belum kita ngerjain terus tiba-tiba kita lupa ngeblank rumusnya apa, terus tiba-tiba harus pindah. Itu paling nyebelin sih. Itu ujian akhir praktikum paling nyebelin seantero ujian praktikum ya, itu asal kalian tahu aja. Jadi banyak banget jenis ujiannya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi ujian tulis biasa, yang kedua ujian think test. Yang ketiga itu presentasi. Jadi di setiap akhir praktikum mau mendekati UAS itu teman-teman bakalan field trip, istilahnya itu. Field trip itu adalah kalian
bukan kelelahan sih, soalnya kalau kalian kelelahan juga ini kayak istilahnya ya, dalam suatu hari kalian akan praktikum besar-besaran praktikum besar-besaran di suatu tempat, kalian nanti dibagi per kelompok, terus ada tugas-tugasnya gitu di modulnya itu, terus kalian nanti menjawab dan dijadikan paper atau makalah atau entah apalah, terus nanti kalian presentasikan. Ada yang ujiannya itu presentasinya itu cuma presentasi sama kakak tingkat ya, kayak misal kita memaparkan hasil dari praktikum kita tuh seperti apa kayak gitu. Ada yang lebih nyebelin itu rival gitu guys, kayak musuh iya rival gitu. Misalkan nih aku kelas A, nanti akan diadu dengan kelas B. Jadi kelas A sama kelas B misalkan pas presentasi itu kita mendengarkan, kita saling ngasih pertanyaan gitu, jadi kayak engkel-engkelan gitu loh guys. Itu juga nyebelin banget. Dan saran aku, mending kalian kalau misalkan ada jenis ujian yang presentasi tapi di rival kayak gitu, kalian cari tahu kelas itu dan kalian kong-kalingkong aja lah, biar sama-sama enaknya gitu kan, sama-sama pengen dapat nilainya gitu. Itu yang presentasi. Terus ada juga yang tugas ujian akhir praktikumnya itu kita bikin pameran, terus ya udah dari pameran itu dinilai. Nah itu biasanya untuk mata kuliah kewirausahaan. Jadi di mata kuliah kewirausahaan itu nanti kita misalkan bikin produk, kita jualan di setiap minggunya, di setiap gimana ya, jadi misalkan nih minggu pertama perkuliahan nanti dijelaskan, minggu kedua kita dibikin ide kewirausahaannya itu apa, terus nanti ketiganya implementasinya seperti apa, terus keempat itu nanti minggu keempat jualan, terus jualan lagi sampai ke pameran. Nah pameran itu biasanya di gazebo UB yang gede itu, kalau nggak di Matos itu mall deket di bisnis itu. Ya maunya sih produk kalian terjual semua ya, karena kan biar ongkos kalian tuh balik lagi, tapi at least jualan kalian itu masuk akal dan bisa dinilai bagus aja sih sama kakak-kakak kakak-kakak tingkat kalian. Jadi biar kalian itu yang gak rugi-rugi banget gitu kalau bikin. Terus kalau bikin itu ya make sense aja sih, sama namanya juga anak kosan kan, pasti tempatnya terbatas atau apa, jadi ya make sense aja. Ya itu pameran. Kalau pameran tuh serunya nanti per kelas tuh ada lomba yel, terus habis itu mengenalin produknya, kita jualan ke universitas ke fakultas gitu guys, ke fakultas lain. Dulu itu my god, aku jadi teringat masa lalu.